Selamat Shalom. Shabbat Shalom. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Pagi ini kita ibadah pada hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Siapa saja ya, hormati, ingat akan perintah-perintah Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah lalai perkataan. Orang mencintai hari Sabatnya, hari yang ditentukan, hari yang diperintahkan. Makanya orang itu akan mendapat berkat. Amin. Amin. Pagi ini kita belajar bersama-sama. Sebentar lagi kita meninggalkan tahun 2025 ini dengan segala persoalan. Sebentar lagi kita akan masuk tahun 2026. Kita belum tahu di sana. Paling tidak apa yang kita lakukan tahun 2025 ini. Tahun 2026 nanti lebih baik. Nah, dalam kerohaniannya kita ini nanti perhatikan berulang-ulang kali saya mengatakan ambillah waktu untuk belajar akan kebenaran Tuhan. Karena itu adalah Taurat, perintah Tuhan, berkah. Pagi ini kita belajar bersama-sama terambil dari namanya 1 Kefa 5. Kali lagi 1 Kefa 5. Sudah? Dia. Kalau lembaga kita Indonesia itu 1 Petrus. 1 Petrus. Nah, kalau cari kitab suci itu Yahuda atau Yudas, baru ada namanya Kefa, 1 Kefa. Kita ketemu 1 Kefa 5. Sudah? 1 Kefa 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Mesias yang juga mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Tuhan yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Demikian kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang kuat, dan kamu semua rendahkan dirimu terhadap yang lain. Sebab Tuhan menentang orang-orang yang congkak, tapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu diberikan pada waktunya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan sekeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tidak tahu apa gara-gara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Tuhan sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Mesias kepada kemuliaannya yang kekal, tetapi meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Kamu menderita seketika lama. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Siapa sih yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya? Dari awal tahun 2000 mengajak teman-teman untuk mempelajari namanya isi kitab suci. Kalau kita pelajari isi kitab suci ini, kita tahu loh yang berkuasa ini siapa. Ya, di langit, di atas langit, di bawah bumi, di bumi, di bawah bumi, siapa sih? Ya, tidak lain tidak bukan adalah Yahweh itu sendiri. Amin. Amin. Yahweh lah yang turun di bumi ini.
menjadi anak manusia. Makanya dia perintahkan kepada teman-temannya, teman spiritualnya, ya. Jadi kalau dalam kitab suci di dalam namanya tua-tua. Sebelum imam-imam itu ada atau pengangkatan imam-imam itu sudah tua-tua sudah ada. Jadi ingat baik-baik ya, tua-tua di dalam ini bukan orang-orang bego, bukan orang-orang bodoh ya saudara ya. Jadi orang Israel itu waktu ada di Israel sana itu sudah ada kepala pemerintahan, ya. Di Israel itu ada seorang kepala pemerintahan namanya Farao, ya. Jadi mereka punya pengalaman, tua-tua itu punya pengalaman dalam kenegaraan sudah punya. Jadi ingat baik-baik ya, berbeda namanya ada yang di Indonesia ini, ya. Kalau di kitab suci itu ada namanya tua-tua, atau kata lain penilik namanya. Mereka gantikan orang Kristen itu pendeta itu. Nggak tahu deh mereka adopsi dari mana ini gelar-gelar ini. Karena memang orang Kristen itu campur-campur. Ada yang ke Arab, ada yang Roma, Yunani gitu kan. Jadi nama-nama sendiri pun mereka ganti sana, ganti sini toh. Ya. Di sini tadi kan kalau di Indonesia itu kan namanya Petrus. Kalau di Eropa sana, Peter atau Peter. Yang sebenarnya itu tidak tahu lah apakah Peter dengan Peter itu sama batu karang, kita tidak tahu di bahasa-bahasa. Yang pasti sekarang kan Kepa. Nama aslinya Kepa nama Simon. Diganti namanya Kepa. Ya. Kalau kau baca di pergantian nama Kepa itu, kalau kau baca namanya Matitia 16. Ya. Pada waktu dia tanya, siapakah itu anak manusia? Kepa menjawab apa? Engkola apa? Mesias. Disitulah dikasih nama Simon tadi, jadi namanya Kepa, batu karang. Jadi artinya dia batu karang. Makanya di atas batu karang itu mendirikan jemaat. Itulah namanya orang Kristen. Wah, di situ dia bikin agama baru, namanya Kristen gitu kan. Mereka ujuk-ujuk dipakai itu. Kalau kita baca di Matitia 16 ayat 11 sana, di situ mereka mengatakan, oh ini karena dia bilang saya mendirikan jemaat di atas batu itu kan, terus mereka pakai itu loh. Wah, dengan begini, di situlah dia bikin ibadah baru lagi namanya Kristen. Ini kan ajaran-ajaran yang tidak benar ini. Ya. Jadi tua-tua ini sudah ada. Makanya pada waktu namanya ini kita tua-tua ya, tadi kan dia bilang itu tua-tua harus ada mengabdi lah ya. Jadi jangan cari-cari keuntungan lah ya. Mengabdi itu jangan seolah-olah lu yang memimpin terus kejam dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Jadi kata tua-tua ini sudah ada pada waktu namanya Mose itu, ya. Mose itu mau utus ke Raja Farao itu kan, makanya dia pilihlah tua-tua. Ya. Jadi tolonglah coba kau kumpulkan namanya tua-tua. Jadi ingat baik-baik ya, saya sampaikan ini. Jadi tua-tua ini dengan Pak Pendeta di Indonesia berbeda. Ya. Kalau pendeta kita ini di Indonesia yang ada ini, yang ribuan ini mereka ini pendeta-pendeta ini dari lahirnya, dari kecilnya itu kelihatan waktu di SD itu. Ya. Dia orang-orang bodoh. Ya. Jadi kebanyakan mereka tuh nggak main-main kelas. Akhirnya nanti diarahkan mereka masuk namanya sekolah teologi. Ya. Jadi lemah sekali mereka ini dalam ilmu sekuler. Berbeda namanya tua-tuanya orang Yahudi. Jadi tua-tua itu bukan imam loh ya, harus bedakan. Ya. Sebelum namanya ada pengangkatan imam itu ada tua-tua. Makanya Tuhan nyuruh Tuhan yang nyuruh kepada Moses untuk kumpulkan kepada tua-tua ini. Ya. Jadi nama Yahweh itu mereka sudah tahu memang dari awal. Jadi kumpulkan tua-tua ini supaya sampaikan nanti masalah namanya segala macam ini. Jadi orang-orang pintar. Jadi di atas rata-rata lah namanya tua-tua ini ya. Jadi tua-tua ini di ilmu sekuler mereka kuasai dan ilmu rohaniannya juga dikuasai. Jadi mereka ini tua-tua ini bukan imam-imam. Ada juga
Imam-imam juga disebut juga tua-tua di situ kan begitu. Tapi kebanyakan yang tua-tua bukan dari imam-imam, orang-orang biasa. Tapi mereka memiliki skill yang luar biasa ya dalam hidup peperangan, kenegaraan. Makanya kalau raja-raja itu biasanya minta pendapat, kan mereka ini tua-tua penasehat ya. Kalau penasehat itu biasanya mereka memiliki ilmu yang luas sekali ya. Jadi harus membedakan ya antara imam dengan namanya tua-tua ini ya. Kalau imam itu khusus memang mereka untuk pelayanan dalam kerohanian itu. Tapi kalau namanya tua-tua ini luar biasa mereka ini. Orang-orang jenius, orang-orang pintar kan begitu. Coba kita baca ya kalau kita lihat di Keluaran ya. Keluaran 3 ayatnya 16, coba satu orang baca. Ya, jadi tua-tua itu sudah ada. Jadi sebelum ada pengangkatan imam-imam itu ya, ini tua-tua sudah ada. Coba baca yang keras. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Yahweh Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mitsraim. Jadi ini tua-tua. Jadi sebelum namanya pengangkatan imam-imam tadi ini tua-tua ada. Jadi ingat baik-baik ya, saya ulangi lagi. Tua-tua ini bukan orang sembarangan, tidak sama dengan kelasnya namanya pendeta-pendeta ini. Ya. Kita lihat kan kerjanya pendeta-pendeta ini. Pendeta-pendeta kan kabarkan orang bodoh, ya. Dan sampai mereka punya gelar itu pun tetap mereka bodoh. Ya. Kenapa saya mengatakan bodoh? Itu karena mereka menghindari namanya perintah-perintah Tuhan di dalamnya. Mereka tahu kok, seperti contoh ya, ini kan saya ulang-ulang dulu. Ini namanya hari Sabat ini, ditukik namanya kedua waktu pertama loh saudara ya. Bayangkan aja, hari Sabat itu ditukik namanya di waktu pertama. Ya. Waktu pertama loh saudara ya, ditukik pakai jaringnya Tuhan. Coba dari ajaran dari pendeta-pendeta ini yang menyimpang ini saudara ya, seenaknya saja saudara ganti namanya hari pertama. Ini kan konyol namanya ya. Coba kita lihat sekarang pengikutnya banyak kan, jutaan miliaran orang ya. Coba kan, itu melecehkan Tuhan, menghina namanya. Karena kenapa? Karena ini namanya pendeta-pendeta yang saya ulang-ulang itu ini dari kecilnya anak ini punya enggak apa gitu. Memang tidak memiliki ilmu, gitu loh, terbatas namanya. Akhirnya tadi pendeta-pendeta ini dikasih gelar, akhirnya apa? Dikasih gelar namanya STH, NTH, tapi doktor kan jadi. Tetap mereka goblok. Ya kita sampaikan ini sekalipun kita bilang, ini ada di top global, tidak percaya, itulah orang bodoh. Orang bodoh itu susah loh saudara, karena memang sudah bodoh. Makanya saya lebih suka namanya kata-katanya Rocky Gerung itu kan, itu orang-orang dungu. Ya kan, Rocky Gerung kan tidak punya titel. Coba tanya lah, dia sendiri kan dia yang mengaku saya tidak punya titel. Coba deh, kalau kamu ilmu apa saja. Nah, kalau di dalam kitab suci itu Rocky Gerung itu tua-tua dia, penasehat namanya. Ya, jadi rata-rata namanya tua-tuanya orang Yahudi itu Rocky Gerung. Ya, nggak ada titel, tapi coba adu ilmu. Kenapa seperti itu? Karena Rocky Gerung itu kutu buku. Kalau orang sudah kutu buku, saudara, orang tuh nggak mikirin gelar, berkata benar. Jadi namanya Rocky Gerung itu berkata benar. Ya, dia bicara namanya ilmu ekonomi, ya ilmu ekonomi, dia tidak keluar. Dia mau hukum, ya, dia bicara dengan hukum, dia tidak menyimpang. Gitu. Itulah namanya tua-tua. Ya. Makanya di sini dia nasihati mereka. Ya. Coba kan, jangan cari keuntungan loh. Ya. Karena Rasul Saul sendiri pun juga tidak cari keuntungan. Nah, jadi memang perlu kita belajar, kita suci. Ya. Kalau kita tidak belajar, kita suci kan susah kan. Rasul Saul itu kan sebagai contoh. Contoh yang baik loh.
kalau kita pelajari namanya Injil itu dari Matius sampai Wahyu itu, Rasul Saul itu saudara dia tidak cari keuntungan sana kemari. Dan ingat baik-baik ya, Rasul Saul ini termasuk tua-tua karena dia bukan dari imam. Jadi ingat baik-baik ya, saya sampaikan Rasul Saul itu bukan keturunan Lewi. Siapa yang tahu Rasul Saul turun dari mana? Benyamin. Benyamin. Karena antara Yahuda dengan Benyamin ada ikatan mereka ini. Nah, ya. Jadi dulu Saul punya anak namanya Yonatan itu. Ya, jadi mereka kalau seumpamanya nanti saya gak ada lagi, keturunan kita itu gak boleh terputus. Ya, tidak terputus. Ya, kalau kamu baca namanya 1 Samuel 18 dan terusnya itu, mereka berjanji bahwa keturunanmu dengan keturunan saya tidak boleh berpisah. Ya, sekalipun namanya Raja Daud itu musuhnya itu namanya Raja Saul. Tapi Raja Saul punya anak namanya Yonatan, itu mereka berjanji supaya keturunan saya dengan keturunanmu itu tidak boleh. Makanya yang duduk di namanya Israel Selatan itu 2 suku. Sebenarnya dulu sih dikasih 10 suku namanya untuk utara. Hanya 1 suku di selatan. Akhirnya Benyamin tidak ikut di utaranya. Benyamin itu malah dia bergabung sendiri di selatannya karena ada perjanjian antara Raja Daud dengan Yonatan anak daripada Raja Saul. Ya. Sehingga pada waktu zaman itu, ya karena memang utara itu sudah hancur habis, juga dibuang sana kemari, tidak ada lagi kerajaannya sampai zaman Yosua itu. Jadi mas kelihatan di situ namanya Saul itu keturunan Benyamin. Jadi kalau kita baca namanya Saul ini, dia itu di atas rata-rata anak muda, jadi dia cerdas sekali. Ya, namanya Taurat itu dia kuasai. Ya. Saya yakin juga bukan sekedar namanya Simsalabim. Pasti namanya Raja Saul, Saul ini itu pasti dia pelajari namanya kitab suci, yakin. Ya. Padahal dia juga pada waktu itu kan ada 2 kitab yang dia pegang, kitab Talmud dengan namanya Taurat. Ya, kalau namanya Raja Saul ini. Jadi Saul itu bukan namanya orang bodoh, ya, sangat cerdas, ya, di atas rata-rata manusia. Kalau kita baca ya lengkap kitab suci. Jadi ingat baik-baik, ya, pesan kepada mereka pengabdian diri. Ya. Kalau pengabdian diri itu sebagai apa? Sebagai tuan atau sebagai pelayan? Pelayan namanya. Makanya kalau pegawai negeri itu namanya mereka mengabdi kepada apa? Negara. Ke negara. Pengabdian. Ya. Ya. Jadi tidak boleh ada banyak tuntutan. Makanya saya berulang-ulang kali. Ya. Kalau engkau terima itu juga tidak salah. Tapi jangan memaksa. Ya. Jangan memaksa. Ya. Maksa-maksa orang, kejar-kejar namanya perpuluhan. Kalau diberi itu ya terima. Tapi jangan dipatok-patok orang. Kalau ada pelayanannya, tanya dulu akomodasinya apa, yang gitu, tidak mau namanya apa yang tidak ada AC. Loh, pendeta di Jakarta ini kan yang top. Coba deh, mereka tidur nggak di rumah-rumah yang kumuh? Ada itu saudara. Pasti di hotel-hotel yang AC-nya, ya. Nampilah pulangnya amplopnya juga agak tebal-tebal itu. Itulah yang terjadi di dalam zaman edan ini. Ya. Padahal di dalam kalau kita pelajar kitab suci ini, ya, harus mengabdi, ya, sukarela, gitu loh. Makanya seorang namanya tua-tua ini bukan yang seperti pendeta-pendeta bodoh ini yang kita ikutin ini, gitu loh ya. Sudah bodoh, mereka melawan lagi. Sudah bodoh, itu namanya perpuluhan itu mereka kejar saudara. Coba kan, makanya saya berulang-ulang kali. Itu dari lahirnya mereka pilihnya amplop sampai namanya mau masuk yang kubur di dalam saudara. Ini kan yang dimimbar-mimbar kan rata-rata kan orang bodoh. Ya. Akhirnya apa? Mereka tidak pelajari benar-benar ilmu kerohanian ini. Akhirnya apa? Mereka menantang Tuhan. Akhirnya banyak orang yang mati konyol. Ya.
Ya, hanya ikut saja. Makanya saya mengatakan itu rata-rata Kristen ini yang miliaran orang itu nggak tahu apa-apa. Ya. Apa kata Pak Pendetanya? Tidak mau lagi orang meneliti namanya isi kitab suci ini. Akhirnya banyak orang yang tersesat. Ya. Coba kan, kalau kita memiliki iman yang teguh kuat itu, apa harus kita lakukan? Tidak lain tidak bukan itu harus kita pelajari namanya apa? Ilmu rohani ini. Jangan langsung telan bulat-bulat. Ya. Coba deh sekarang tuh banyak orang-orang ini kan, ya pendeta-pendeta ini kan sana kemari, dia ada kelompoknya sedikit, nanti dia bikin lagi sidangnya sedikit. Kenapa seperti itu? Karena cari keuntungannya, ya. Mereka tidak suka rela, karena memang dasarnya tadi pendeta-pendeta ini yang saya tahu itu memang dari keluarga yang memang tidak punya, ya. Kebanyakan mereka itu yang tidak punya, ya, terbatas untuk sekolahin anaknya di sekolah kan tidak punya biaya, ya. Ini bukan saya menghina, ini fakta loh, ya. Terus kalau dipaksakan lagi itu nggak bisa karena anak ini lemah sekali, akhirnya taruh di situ lagi itu tadi. Kalau kuliah mungkin di sana nganga-nganga, kasih tiket sama dia, kasih SPH sama dia, sudah ikutin apa yang diperintahkan dari Eropa. Kalau ada yang mengatakan nanti, ya, kalau ada yang mengatakan kalau bilang sahabat kamu ngomong itu orang-orang yang rayakan hari Sabat itu namanya orang-orang yang kembali ke zaman batu itu sudah didoktrin. Jadi ada perguruan tinggi di sini yang Indonesia ini itu sudah didoktrin ini sehingga dia tidak keluar dari penyesatan ini. Bagaimana imanmu, kepercayaanmu teguh kalau engkau tidak tahu mau sama sekali untuk mempelajari kitab suci ini? Akhirnya apa? Karena memang tadi ini apanya pendeta-pendeta ini karena memang sangat terbatas ekonomi mereka dan orang tua mereka, dan memang juga pendeta-pendeta ini tidak mampu. Akhirnya apa? Ya. Dia cari nafkah dari tadi ini. Ya. Karena ajaran di dalam tidak boleh sembarangan. Seorang namanya tua-tua itu harus memiliki kriteria, tidak bisa langsung apa. Jadi mereka ini belajar dulu. Mereka juga harus punya nama baik di luar sana. Jadi tidak bisa namanya orang-orang itu jadi namanya apa? Pengajar. Ya, pengajar itu dia harus memiliki namanya apa ya? Pengetahuan. Ya, sekarang guru. Loh, guru itu tidak sembarangan jadi guru. Gurunya orang goblok, pasti nanti yang diajarkan pasti goblok juga. Nah, guru itu kan pintar-pintar, saudara. Guru itu kalau dia pegang, misalnya dosen itu kan namanya ilmu ekonomi, dia harus kuasai ilmu ekonomi, tidak boleh keluar dari itu. Tadi yang dari isi buku itu, dia tidak boleh keluar. Kan begitu? Itu yang benar. Nah sekarang ini kan ilmu rohani, sudah ada tulisannya di dalam. Masa lu nggak mau? Ya contoh sekarang, kita lihat ya, bagaimana orang memiliki kepercayaan yang benar tadi, kalau itu tidak pernah mau belajar kita. Contoh, misalnya Natal sekarang ini. Loh, sekarang ini masih Natalan juga. Bukan tanggal 25 saja pun, sampai nanti Januari, ada lagi Februari dia masih Natalan. Coba kan, tidak ada dasarnya dalam kitab suci, tidak diketemukan. Coba bayangkan aja. Ya. Miliaran, akhirnya apa? Karena miliaran tadi, tidak lihat lagi perintah Tuhan, ya, tidak lihat lagi perintahnya di dalam itu namanya apa? Perayaan apa? Sukot. Sukot atau peluk daun. Karena itu namanya hari raya utama. Coba bayangkan saja ini ditinggalkan coba. Yang meninggalkan ini sebenarnya ini mereka ini punya ilmu sekuler ini nggak tanggung-tanggung, saudara. Profesor, saudara. Dia ikutin ajaran si bodoh yang di mimbar ini, saudara. Coba bayangkan saja. Dan sekarang ini, saya mau beritahukan, betul mereka kalau pakai atributnya mereka tuh, weh, kayak betul-betul orang pintar. Padahal yang di mimbar orang goblok ini, ya, yang menyedihkan ini orang-orang profesor sekuler ini. Coba kan, sampai kalau dibilang Indonesia itu apa, kalau orang-orang luar sana kalau botak itu karena pintarnya, ya. Tapi kalau di Indonesia itu kalau dia botak kan karena stresnya.
Ya, mungkin kagak punya apa-apa, mikirin nasib terus sampai rambutnya rontok-rontok gitu loh. Coba kan, bayangkan aja, lo ini profesor sekuler yang benar-benar belajar itu kan. Coba kan, tanya saja lah Ibu Ana ini kan, saya ulang-ulang itu Ibu Ana itu dari SD, ya, dia juara. Kenapa dia juara? Karena dia belajar itu sih kan. Ya, jadi Ibu Ana ini benar-benar dulu termasuk kutu-buku juga kan begitu. Ya, dia SMP, SMA, dia belajar. Tanpa dia belajar Ibu Ana nggak mungkin dia juara. Sampai masuk perguruan tinggi namanya dia masuk UNGI. Yang masuk UNGI itu ribuan orang saudara. Ribuan orang. Coba yang dipilih, pilih nanti hanya puluhan orang coba kan. Dia harus bertanding dengan ribuan orang coba kan. Nah, bayangkan Ibu Ana sekolah namanya UNDIK, dapat namanya S1-nya, juara lagi. Coba saudara. Makanya saya bilang kalau orang yang juara-juara, terus nganga-nganga sama Pak Pendetanya tadi orang goblok ini, udah ketahuan lihat hari ibadahmu namanya hari Sabat. Ditukik namanya lo waktu pertama lo saudara. Terus dengarin si goblok-goblok ini diajak suruh nyimpang. Nah kalau kau menyimpang dari ini, terus bagaimana sih? Kan hukumannya berat. Ya. Ya, kenapa mereka tetap paksakan namanya hari Minggu? Karena di situ mereka cari keuntungan. Kira-kira kalau ada yang hari Minggu itu dia dalam tangan kosong nggak? Nah, Tidak. tahu nggak namanya kalau dia hari Minggu itu? Itu ada namanya kantong edaran itu. Kalau nggak salah 2 atau 3. Selain namanya ada peti yang di depan itu, mereka taruh di situ. Itu namanya diedarkan juga ada saudara. Ada berapa kantong saudara coba. Kalau mereka tinggalkan itu, kan tidak ada pemasukan. Dasarnya tadi ini Pak Pendeta memang dari awalnya tadi orang tidak punya apa-apa, tambah miskin lah tadi. Akhirnya mereka paksakan, ya. Paksakan sekalipun tadi ada nasihat memperingatkan supaya kalian tidak boleh cari keuntungan, ya. Makanya dianjurkan supaya mempelajari kitab suci benar-benar baik, supaya tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Tuhan. Ya. Loh itulah yang terjadi sampai sekarang ini. Mau terima tidak terima ini fakta, ya. Fakta. Makanya saya kalau dengar Pak Pendeta mending saya tinggalkan aja. Oke, saya nggak mau dengar. Ya. Saya mau tidak lihat sarjanamu. Ya. Jangan kalau ini sarjanamu, rohanimu, itu sarjana sekuler pun saya tidak menghina mereka ya. Nanti kita bertanding situ, mari kita kerja. Ya. Punya kemampuan nggak, punya skill nggak, kan begitu aja. Ya. Kenapa saya mengatakan? Karena saya kalau bicara ini, ya saya orang teknik ini, saya bukan pendeta dari awalnya, nggak nyambung deh, jangankan dulu mau khotbah seperti ini, ya. Itu mau doa makan aja pun nggak tahu kan begitu. Berbeda pada waktu tahun 2000 saya pelajari, baru benar-benar tata tengah-tengah. Saya ini sudah keluar jalurnya Tuhan udah jauh banget, sudah jauh. Loh, sekarang disepelekan orang-orang misalnya hari Sabat ini. Loh, disepelekan saudara. Dianggap kita ini yang namanya orang-orang yang tidak punya sekolah. Ya bahkan sekolah Pak Pendetamu ini kan tidak ada namanya hari pertama itu disuruh ibadah. Bayangkan aja ini, ya, hari Sabat ini pertama sekali menciptakan langit dan bumi dia berhenti namanya hari ke-7. Dan dia memberkati. Coba kalau pendeta-pendeta membaca dia nggak masuk dalam otaknya karena memang dasarnya dia bodoh. Sekalipun tadi ini harus ada pengabdian diri, jangan cari keuntungan segala macam. Karena memang itu sudah pokok awalnya, yang tetap pokok, tidak peduli lagi ini. Ya, ajaran-ajaran nasihat-nasihat di dalam tidak dipedulikan. Akhirnya yang tidak ada perintah dan lain itu yang mereka angkat-angkat. Kemarin kan sudah saya angkat juga masalahnya namanya Natal dengan pondok daun. Ya, nah ini rasul-rasul semua Yasua sendiri pun juga ibadahnya hari Sabat, perayaannya juga Pesak, perayaan juga namanya Sukot, Pondok Daun. Bagaimana sih perkataannya Tuhan aku dah tahu bukan menyatakan Taurat 1 titik, jangankan kalimat 1 titik saja. Ada orang ngerti nggak? Yang lucu-lucunya, saya tidak tahu kenapa seperti itu lucu-lucunya. Sekalipun mereka mendengar ini, tapi yang berpaku namanya Pak Pendeta, yang orang Pak Pendeta memang orang goblok. Orang goblok. Saya berani katakan itu orang-orang apa, orang-orang dulu. Ya. Kita dengarin orang dulu.
sekali kita memperhatikan di sini, ya. Kalau kita lihat lagi kan, ya, ini kan Kepa ini, ya. Ya, ini kan suratnya Kepa. Coba kalau kita baca, makanya orang-orang dulu ini susah deh orang-orang dulu ini, ya. Coba satu orang namanya 2 Kepa 2 ayatnya 1 sampai 3 1 sampai 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Coba sekarang saudara, ini namanya hari Sabat itu kebenaran nggak? Halo? Kebenaran. Kebenaran nggak hari Sabat? Amin. Pondok Daun itu kebenaran nggak? Amin. Tapi dihujat. Kalau perpuluhannya nafsu sekali, wih, nafsunya. Kalau persembahannya, pendeta-pendeta itu nafsu, 100%. Ya. Nafsu. Apa kan? Makanya kalau kita baca lanjutnya, paling terakhir di bawah ayatnya Ibu Ana. Ya, ambil dari dua ayat dari doa. Di bawah itu, benar orang ini dia tidak kenal kebenaran. Makanya diperumpamakan mereka ini, si pendeta-pendeta ini bodoh ini, mereka seperti anjing dan seperti babi, ya. Coba ambil ayat yang terakhir tadi namanya Kepa 2. Karena itu bagi mereka, ayat 21 sampai 22. Coba baca. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Itulah namanya Pak pendeta-pendeta ini. Lu bayangkan, ini ditokik loh batu ini. Kok tega-teganya mereka itu mengajari orang? Karena ini tadi yang dibilang, ini ajaran dari Eropa ini orang Eropa ini kan sebenarnya orang penjahat. Ya, yang keroknya ini kan Amerika nih. Ya. Lihat aja tingkah laku Amerika ini, ya. Dia hancurkan namanya kan berkembangnya namanya Kristen ini kan di Amerika kan. Dia dari Swiss. Ya, jadi Luther King ini sama John Calvin ini kan di Swiss kan pecah dari Katolik mereka ini, Protestan ini. Ya. Karena cukup besar juga Protestan ini kan nama Katolik ini kan gitu. Karena dari situ kan baru dia ke Amerika, dia berkembang di sana. Amerika kan lebih besar kan gitu kan. Coba kita lihat namanya Amerika yang tingkah laku, ya. Ya, coba deh kita lihat. Ya. Jadi mereka hancurkan namanya tadi Taurat ini. Ya. Kan ajaran Kristen ini kan supaya kita tinggalkan Taurat ini. Ya. Ini kan ajaran Kristen ini dan korbannya memang sudah banyak sekali. Ya. Coba siapa yang mau patahin? Makanya saya sama Amerika ini kita lihat tingkah laku. Ya. Makanya di dunia ini nggak boleh ada yang lebih Amerika. Ya. Misalnya ini negara ini kalau sudah ekonominya bagus dan lain, itu tidak tunduk-tunduk sama dia, dihancurkan saudara. Coba kita lihat sekarang, Eropa perbuatan kejahatan Eropa ini, kejahatan rohaninya. Contoh sekarang mereka tipu-tipu kita ini. Ini kan dari Amerika kan taruh di Indonesia ini ajaran ini. Contoh lagi sekarang ini peperangan. Irak itu hancur. Ya, Saddam Hussein kurang apa lagi? Pada waktu Saddam Hussein itu kan orang nggak boleh ada bunuh-bunuh masalah orang kepercayaan segala macam kan, aman-aman terus namanya negaranya makmur, nggak ada yang susah. Coba sekarang Irak ini apa yang jadi? Coba kan, apa yang terjadi? Hancur-hancuran, bunuh-bunuhan. Contoh lagi yang paling miris lagi sekarang ini, Gaddafi. Ya, apakah Gaddafi di sana anti agama yang bukan Islam? Ya tidak. Dia suruh aja orang kan gitu kan. Tidak ada namanya antara agama dengan ini bunuh-bunuhan, nggak ada kan, aman saja di Libya, aman, makmur orangnya nggak susah deh, pokoknya lu Libya ini lu nggak usah susah deh, lu nggak akan kelaparan. Sekarang Libya kayak apa?
Siapa biang keroknya pemimpinnya? Ini namanya juga Amerika. Itulah yang mendapat sanjung-sanjung Amerika. Ya, kenapa saudara? Rohaniannya dihancurkan, segala macam saudara. Coba kan, mau jadi apa? Kau telan bulat-bulat begitu aja. Ya. Tadi kan kita sudah baca namanya 2:42. Ya. Kebenaran biru hujat. Tapi kalau namanya perpuluhan, aduh. Siapa yang tidak tergiur uang ini? Lu nggak usah apa buang keringat. Ya. Coba kan, seperti Ina ini kan, woi Ina ini. Ya. Coba dari luar-luar kota, pontang-panting cari uang. Ya. Loh Ina ini kan, coba kan, dia seorang teknik sipil, ya. Coba dia berhadapan dengan orang-orang yang punya ilmu sana. Kalau Ina ini tidak punya ilmu ini, susah. Ya. Kenapa dia punya ilmu ini? Ina kan dia pelajari namanya ilmu teknik sipil ini. Coba kan, ya. Tidak mungkin namanya perusahaan dipercayakan yang sulit-sulit berhadapan dengan orang-orang konsultan. Nah orang konsultan itu di atas rata-rata manusia. Orang konsultan bukan orang bodoh. Yang orang belajar betul itu orang, apalagi namanya konsultan proyek seperti Eva itu kan, ya gak gampang loh saudara. Ya. Eva itu berhadapan orang ITB, orang-orang UI, orang-orang ITS, orang-orang Gajah Mada, orang-orang namanya apa Undip, ya kan? Memang orang-orang begitu, orang-orang sembarangan, orang-orang pintar-pintar, apalagi namanya teknik-teknik itu. Orang teknik bukan orang ngawur. Jauh namanya penipuan saudara. Kalau ada pun kecil sekali saudara. Ya. Kalau orang-orang teknik itu seperti Ina, Evan itu, ya. Ilmu presisi, salah belajar, begitu juga yang namanya kerohanianmu. Bagaimana lu punya iman yang teguh kalau lu tidak pernah mau belajar, akhirnya ditipu orang bodoh. Bayangkan aja lu profesor, ya. Profesor sekuler ini, lu pergilah ngangang-ngangang. Ya, saya bilang, aduh ini kasihan betul ini kan, gitu kan. Ya. Pokoknya ajaran nama Yesus, kita sudah ditebus dosa kita dengan darah Yesus. Karena dia adalah perantara. Kita berdosa itu karena dia adalah perantara. Goblok namanya. Itu dia ikutin ajaran-ajaran yang bertentang satu sama lain di dalam. Makanya saya mengatakan Injil ini sudah 75% diperkosa. Ya, ditambahin sana, tambahin sini, tapi mereka kalau dimimbar, ini sangat sempurna karena tidak ada membaca. Jadi lo kan orang goblok, akhirnya lo tipu tuh orang-orang yang tidak pernah membaca dalam apa kitab suci, ya. Ya, kalau lo nggak profesor namanya sekuler, saya nggak ngomong ini namanya profesor sekuler, ini bukan orang-orang sembarang, orang-orang jenius. Terus dengerin pengkhotbah yang orang-orang tolol, awalnya memang orang tolol, coba kan, keekonominya sudah terbatas, mau makan aja susah awal-awalnya, akhirnya apa? Dia balas dendam. Dia ada di atas mimbar, di depan-depannya ini kan yang kantongnya tebal-tebal kan, akhirnya dia bikin sedemikian supaya mulut-mulutnya, supaya itu dari kantong-kantongnya yang di depan itu mengalir saudara. Ya, coba kan nanti saya akan doain jadi usahamu akan apa lancar. Kan kalau dia doain 10 orang kan pas kalau ada yang satu kan susah, itu yang dia hantam api sih saudara. Ini fakta. Ya. Saya mengatakan kalau engkau mengajar yang benar, terimanya boleh-boleh aja lah, tapi jangan nafsu. Ya. Kan tadi kan kita sudah dengar kan 2:42 kan. Ya. Nafsu sekali. Ada lagi yang bilang, dia kalau kamu tidak bawa namanya perpuluhan, kamu apa nyuri katanya. Kalau saya bilang, lo kok perampok, ya, lo perampok, penipu. Ya. Makanya saya mengatakan dulu itu awal memang saya sebelum saya pelajari juga dulu, saya nggak mau jangan deh, itu jangan kasih di gereja, ya, jangan. Mendingan ada tetanggamu tuh kasih uang. Dulu lihat tetanggamu tuh nggak ada makan, udah deh kasih biaya sama dia. Lu lihat tetanggamu tuh rumah-rumahnya udah kalau bisa lu rehab lagi. Ya. Itu yang paling penting itu. Itu namanya mengasihi sama manusiamu itu. Ya. Gak usah kalau kau bawa di Padahal tamu ini kan dia beli sepatu. Dia, wah ini banget ada jasnya, ada gasinya. Wih minyak wangi ya sempurna.
goblok ini. Ya. Coba kalau kita baca dalam kitab suci di dalam, tidak ada, mereka sangat sederhana. Ya. Makanya Rasul Saul itu apa? Dia korbankan nggak? Hah? Korban. Dia berkorban nggak secara materi? Korban. Sekarang saya tanya, Rasul Saul orang kaya nggak? Tidak. Orang punya nggak? Punya. Dia orang punya. Orang Israel itu tidak ada orang miskin, saya kasih tahu sama kalian. Ya. Jadi Rasul Saul itu bukan keturunan orang miskin. Ya. Karena memang orang Israel itu diberkati. Gak boleh namanya orang Israel itu ada orang miskin. Kenapa mereka tidak miskin? Kenapa orang Israel itu tidak orang miskin? Tidak ada orang miskin. Kenapa? Diberkati. Karena mereka apa? Taati perintah Tuhan. Karena di dalamnya ada perpuluhan inilah, ya. Mereka juga lebih makan, orang miskin janda juga yatim itu dikasih makan, amin. Sehingga mereka itu tidak ada orang miskin. Kalau di sini berbeda. Si goblok-goblok pendeta ini ditelan sendiri namanya perpuluhan tadi, misalnya 1.900.000 ditelan sendiri, dikasihlah 100 orang miskin, bagi-bagi sekian orang. Akhirnya apa? Tabame fakta. Fakta itu namanya orang-orang Kristen itu hanya bisa mengumpulkan uangnya orang itu perintah hukum Taurat. Tapi lu bilang hukum Taurat kau hina, amin. Ya. Ini fakta, saya bicara itu fakta. Ya. Makanya saya mengatakan siapa yang kalau lawan namanya Pak Pendeta itu bukan level lah. Ya. Biarpun di profesor, doktor, nggak level. Ya. Nggak level lah. Ya. Coba kan? Makanya saya bilang kalau kau lawan sama saya, jangan hanya ilmu rohani, lawan juga saya ilmu sekulermu. Bisa mampu nggak situ? Ya, apalagi kalau kita bawa dia di teknik, mampu nggak dia? Kalau nggak ngang-ngang lo di situ, kalau saudara, ya. Saya menguasai ilmu teknik itu, ya. Saya pelajari, ada bukunya. Saya pelajari, makanya saya dulu itu kalau waktu kerja di sekuler itu ya, belum jadi bos saya dulu itu, begitu cara kerja saya. Pagi itu kan saya baca buku dan lain sebagainya, saya baca koran, saya baca buku-buku teknik itu kan. Karena di dunia ini banyak sekali, misalnya alat berat ini kan, produksinya namanya negara mana itu ya berbeda-beda loh saudara, tapi intinya sama, kan gitu loh. Tapi kan dia berbeda-beda saudara, kan begitu loh. Harus kita pelajari di mana sih bedanya. Coba kan, kita pelajari, ada buku petunjuknya. Begitu juga lah, nah ini namanya ilmu Quran, ada buku petunjuknya. Bagaimana lu memiliki iman yang kokoh, teguh, kalau engkau tidak pernah namanya mempelajari isi kitab suci dengan benar baik, dengan coba kan. Kasihan loh, kalau saya minggu-minggu itu kan, coba kan, kitabnya bersih lah. Kita lihat aja kitabnya itu bersih, terus dia pergi ke gerejanya. Karena kebanyakan itu namanya orang pendeta itu kan dia cepat-cepat kan, apalagi kalau Jakarta ini kan ada nanti dia khotbah di mana kan, dia cepat-cepat saudara, akhirnya banyak orang kan mungkin jauh di sana nggak dengar, akhirnya lipat tangan kan, akhirnya kan karena AC-nya juga dingin ngantongan tidur dia. Amin katanya pulang. Jadi rata-rata orang Kristen itu 99,9 itu nggak tahu apa-apa, ya, nggak tahu. Yang saya sayangkan ini loh, yang profesor sekuler ini gitu loh, kok ikutin ajaran si bodoh-bodoh ini? Coba saudara, akhirnya digeretak-geretak kan, ya. Ada dia bilang nanti, saya mau bicara dulu. Kan ada anaknya GL ini, dia bilang saya nonton itu. Terus dia tanya, coba saya tanya Tuhan. Terus bilang, ini ada suara dari Tuhan. Nggak boleh jam lewat jam 12, harus ditransfer. Ini kan rakus namanya. Rakus saudara. Coba saudara dikuras uang, akhir lu mati. Coba sekarang gampang nggak lu tinggalkan namanya hari Sabat ini? Tidak gampang saudara. Ini musuhnya Tuhan, musuh abadinya. Saya mau beritahu kan saudara. Ingat baik. Kalian tanya tuh, bagi sekian orang yang miliaran orang itu ya, kita ngomong masalah Sabat, mereka sepelekan, mereka mengecilkan. Alah. Siapa lu? Makanya baca kita suci di dalam. Yasua itu dihina-hina. Hah? Kenapa dihina? Hah? Anak tukang kayu. Anak tukang kayu dan tidak terpelajar. Bacalah namanya kita
tempat penginjil ini dihina-hina, saudara. Ya, karena orang Indonesia ini masih mendewakan namanya gelar. Kalau Rocky Gerung itu tidak. Rocky Gerung itu, saudara, ya, manusia ini yang di atas rata-rata manusia. Tidak banggakan gelarnya. Ya. Makanya dia bilang terangkan, gelarmu itu tanda kau sekolah. Bukan tandanya engkau berpikir. Oh, saudara, ya. Rocky Gerung itu ngomong loh, bukan tandanya kau berpikir, ya. Tandanya berpikir pada waktu lo kerja, benar nggak? Nah, itulah orang jenius, ya kan? Makanya saya dulu itu kan kerja sekuler, saya tidak menghina mereka, saya tidak lawan mereka yang punya gelar sekuler itu, gitu kan. Tapi faktanya pada waktu kita kerja, ketahuan kok di situ. Ya. Mana saya bilang ini ya, ini kamu ini disekolahin orang tuamu segala macam, habiskan uang, kau kerjakan begini saja pun kau tidak mampu. Bukankah kau ini orang ekonomi? Ya. Ada teman saya loh, saudara, pokoknya sekolahnya itu topnya di Indonesia deh, ya. Topnya. Sekolah pemerintah ini topnya di Indonesia, tapi kerja saya sampai geleng-geleng kepala. Gelarnya sudah mentereng ya, saudara. Tapi pada waktu kerja, lu kan orang ekonomi, masa sih lu nggak tahu ekonomi? Saya sampai giling-giling kepala. Itulah tadi ini, tidak belajar yang benar. Akhirnya apa? Tidak maksimal. Bagaimana lu memiliki iman yang kokoh? Ya? Kalau lu tidak pernah mau rendah hati. Loh, sekarang di Indonesia mana ada pendeta-pendeta yang rendah hati? Tidak ada. Rendah hati artinya ikuti namanya perintah Tuhan. Ya. Rendahkan dirimu, katanya tadi. Adalah pendeta-pendeta yang merendahkan hati. Ya. Tidak ada, itu 100% nggak ada. Karena mereka semua tolak namanya perintah Tuhan. Yang saya bilang, saya ulang, ini kan Pitu Kilo Batu. Pondok Daun itu, baca saja namanya Imamat 23. Ya. Namanya apa, hari-hari raya sudah ditentukan oleh ketentuan Tuhan. Jadi namanya Imamat 23 itu ketentuan Tuhan yang tidak boleh dilanggar. Coba bayangkan nama sampai ke mulutnya si goblok-goblok ini yang di mimbar ini akhirnya apa? Coba mulailah mereka ini. Karena kenapa mereka pertahankan minggu ini? Karena sangat banyak duit yang masuk di situ. Ya. Coba kan orang kaya itu kan nggak mungkin ya dia mau kasih 5.000, ya. Orang kaya itu paling kecil kan 100.000. Nah kalau satu hari itu ada 10, ada orang kaya di situ kan ada 1 juta. Coba kan saudara. Ya. Belum nanti perpuluhannya. Nah perpuluhan orang kaya kan tiap hari Minggu kan dia bawa. Kan tidak mungkin mereka ini sia-siakan. Sehingga mereka tahu ini kalau ini bukan kebenaran Tuhan, tapi mereka itulah tadi bilangnya apa nafsu. Apa mengucap apa? Mengucap apa? Penguasa. Kebenaran. Mereka menghujat katanya kebenaran. Mereka menghina-hina namanya sahabatnya. Ya. Apalagi Pesaknya ini. Waduh. Saya melihat Pesak itu dengan Jumat Agungnya saya merinding. Ya. Apakah pendeta itu dia baca itu Pesak itu? Sebenarnya dia baca. Karena ini sudah didoktrin dari Eropa sana. Akhirnya apa? Merupakan saudara banyak. Loh kan lihat kan mereka kan pada waktu mereka pakai atribut itu. Woi, hanya malaikat saudara. Sebenarnya orang-orang dulu. Ya, orang-orang dulu ya saudara. Kita ikutin mereka ini. Makanya saya mengatakan, saya kalau dihina-hina, ya saya sadar memang Tuhan saya yang saja pun dihina-hina. Ini bos besar sendiri yang jadi manusia dihina-hina, saudara. Ya, coba kan dihina-hina. Dan sekarang ini kan saya mengatakan, apakah orang Kristen itu tidak baca namanya Matius 5? Ya, kan mereka baca. Apakah mereka tidak baca Luka 16? Ya, mendikang langit dan bumi rubuh. Atau selama masih ada langit dan bumi itu satu titik. Apakah tidak dibaca setiap orang ini? Loh, ini kan saya sampaikan lu kembali di YouTube. Apakah ini yang saya sampaikan tidak didengar orang? Kalau orang itu dia mengerti benar pasti akan dia like. Yakin itu. Tapi nyata-nyatanya nggak ada. Ya, nggak ada itu. Yang angkat jempol ke sini nggak ada. Makanya
makanya saya berulang-ulang kali, bukan saya yang kau angkat jempol, Tuhan yang kau angkat jempol. Kalau engkau angkat jempol kepada Tuhanmu itu ada imbalannya. Tercatat loh di situ. Tapi dia sekali menurut saya ngomong begitu kan orang kan mungkin dia sekedar aja kan. Bapak saya kan, dia lihat, dia lagi ini, dia lagi yang jenggot lagi ini, dia kembalikan lagi kita ini kan namanya zaman batu. Karena mereka tidak pernah membaca kitab sucinya. Jadi iblis itu mempengaruhi orang ini, jangan dengarin orang ini. Ya? Ini orang ini diajar loh jalan batu. Saya yakin seperti itu ya, yang masuk dalam pikiran orang ini. Ya. Kalau benar-benar dia memahami apa yang saya sampaikan, dia akan lain. Kalau benar loh sudah ketahuan dari situnya, ya kan? Ketahuan. Ya. Seperti orang misalnya siapa salo, saya lain sama dia, saya lain. Karena itu perintah Tuhan yang begitu. Ya. Kita lain itu ada imbalannya. Aku suka Tuhan, namanya hari sahabatmu. Berkat akan turun. Berkat itu apa? Bukan masalah uang, kesehatan, sukacita dan sejahtera, keselamatan. Amin. Kalau kamu ikutin, kamu selamat. Tuhan itu dia tidak pernah takut. Sekali ngomong, dia tidak tarik lagi perkataan. Jadi Tuhan ini, sekali dia ngomong, dia tidak tarik lagi perkataan. Amin. Amin. Coba kan. Ada siapa? Suaminya Esther, siapa namanya? Ahasiweros. Surat itu tidak bisa ditarik lagi. Ya, tapi dia bikin surat baru. Tidak bisa ditarik. Kan gitu kan. Jadi Tuhan kita tidak pernah saudara. Sekali dia ngomong, ya, dia tidak pernah akan tarik lagi. Ingat baik-baik ya. Supaya engkau punya iman yang teguh, tundukin dirimu dulu, rendahkan hatimu dulu, bacalah kitab suci. Ya. Orang rendah hati itu pasti diberikan hikmat oleh Tuhan. Amin. Amin. Hikmat itu apa? Halo, hikmat itu apa? Pengetahuan akan kebenaran. Supaya kita memiliki pengetahuan benar itu harus kita pelajari, namanya isi kitab suci. Ya. Jangan kejar gelarnya. Kalau kau kejar gelar harus belajar betul-betul sehingga berkualitas. Ya. Itu yang benar. Ya. Jadi kita sudah dengar tadi. Coba kan, misalnya Rasul Saul. Memang Rasul Saul ini sebagai teladan, saudara. Rasul Saul mengajar kan memang kebanyakan surat-surat kan Rasul Saul. Tapi ingat ya, surat Rasul Saul itu sudah diperkosa sekian persen, hampir namanya 90%. Ya, jadi surat Rasul Saul itu sudah diperkosa habis. Yang perkosa ini dari Eropa. Ayo, supaya namanya Kristennya ini banyak pengikutnya. Makanya saya bilang agama Kristen itu namanya agama siluman. Tidak ada perintah di dalamnya. Ya, bikin-bikinan manusia. Ya. Betul ada kata Kristen yang betul. Ya. Tapi semua namanya Rasul Saul dia bertanggungjawabkan. Saya bukan orang Kristen, saya bukan sekte Kristen, saya itu bukan sekte Nasrani, saya ini patuh kepada namanya hukum Taurat. Amin. Itu pertanggungjawabnya mereka itu. Makanya supaya engkau cerdas itu sambil bacalah namanya Kisah Para Rasul 21. Dibaca lengkap. Ya. Baca Kisah Para Rasul 21. Pasal 22, pasal 24, ya, supaya engkau pintar. Di situ mereka betul-betul mereka tidak menyimpang. Gak ada ini sedikit pun untuk namanya bikin agama Kristen yang dari namanya Roma. 1000% gak ada. Jadi itu bikinan manusia. Ya, kan sudah saya ulang-ulang ini. Tunjukin pasalmu, ayatmu. Paling senjatanya mereka tadi namanya Matitia 16 ayat 18 coba. Ya, Matitia 16 ayat 18. Paling ya dari situ-situ dia, ya. Baca. Itu senjata mereka. Ya. Dia tidak baca lengkap namanya Matitia 16 itu ayat 18. Dari 17 lah. Kata Yesua kepadanya, "Berbahagialah engkau." Atau dari ayat 16 12 saja.
Jawab Simon Kefa, engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Kata Yesua kepadanya, berbahagialah engkau Simon ben Yona, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Kefa, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di situ lalu dia menipu. Dia menipu, dia pakai senjatanya di situ, nanti dia bawa lagi namanya Kisah Para 11 ayat 26. Ya toh? Dia pakai lagi di situ, saudara. Jadi seolah-olah itu namanya Kristen ini penipu. Makanya saya mengatakan, kalau orang baca Daniel, ya, khususnya Daniel apanya 20 apa Daniel 7 maupun Daniel 8, ketahuan di situ saudara bahwa nanti akan dinubuatkan bahwa dia berbohong, ya, dia menipu, dia ganti-ganti hukum, dia ganti-ganti namanya apa? Waktu saudara, waktunya Tuhan itu kan petang ke petang, dia ganti dia jadikan tengah malam, akan bingung semua orang saudara, ya. Jadi memang Daniel 7 itu sama Daniel 8 itu nubuatannya. Si penipu-penipu ini yang dari namanya Roma sana ini. Ya, akhirnya apa keterangan semua di sini dan saudara. Ya. Coba kalau orang membaca saja kitab suci ini. Keluar gak sih yang nggak mau? Oh, enggak. Apalagi Natal-Natalan begitu. Mikir juga saya kakak. Ya. Tapi kita lihat kan miliaran orang Natal. Wow, bikin-bikin lagi. Ada kandang dombanya. Jadi dia bikin lagi acaranya seolah-olah namanya Yesua itu apa? Lahir apa? Di kandang domba. Di dalam kitab suci tidak diketemukan namanya lahir di kandang domba, saudara. Dia bikin sendiri, saudara. Dia bikin sedemikian rupa. Akhirnya apa? Tergiur semua orang. Ya. Tidak pernah diketemukan di dalam dia ada namanya kandang domba. Jadi dia palungan. Karena palungan itu kan katanya kebang minumannya domba. Jadi palungan sampai sekarang kira-kira bayinya Ibu Ana dulu, Ina, Eva sama Ina ditaruh di palungan atau ditaruh yang bulat, Bu? Nah, Ina dulu ditaruh di dalam palungan nggak? Atau Eva? Kasur. Tahu nggak Ibu ini palungan kayak apa? Palungan itu berpanjang, Bu. Makanya anaknya itu kan ditaruh di palungan supaya dia tidak melengkung begitu. Ya kan? Itu palungannya seperti itu panjang. Jadi lesungnya, kalau lesungnya orang-orang Sumatera itu, kalau lesungnya orang Sumba kan bulat. Tapi kalau lesung yang namanya orang-orang namanya Jawa, kalau nggak salah juga orang Sumatera, itu berbentuk kalau palungan memanjang tuh, kayak perahu tuh, ya. Gitu loh. Jadi anggap mereka palungan, di situlah namanya taruhlah domba-domba ditaruh. Tuhan dia tidak pernah lahir di situ. Dia lahir di mana? Tuhan di pondok jauh, ya. Karena dia Tuhan Abraham Ishak membimbing namanya murid apanya orang Israel ini pada pagi mereka ada di pondok-pondok jauh. Jadi pada waktu namanya kumpulkan dulu kaisar itu untuk pendaftaran, karena disitulah pas namanya pondok jauh. Jadi memangnya Tuhan itu ada di pondok jauh beserta dengan orang di bangsa pilihannya, ya. Dia datang di bumi ini, dia tidak pernah akan menyari orang Romawi, dia tidak pernah akan menyari namanya orang-orang Yunani. Dia sudah tahu Romawi dengan Yunani ini namanya yang membelok-belokkan hukumnya ini, terbukti kan sampai sekarang. Ayo. Nah, kalaupun ada yang keluar dari ini nakat sedikit, makanya sampai Kristen sekarang itu mulai berkelahi. Dulunya mereka Tritunggal, wah dokter-dokter semua itu dokter Tritunggal kan. Akhirnya lama-lama belok dia, ya. Itu GL itu. GL saya baca sendiri dulu kan dengan namanya JT. Mereka sudah keluar, mereka tidak percaya namanya Tritunggal. Ya. Hanya yang keluar terus itu adalah JT. Dia keluar benar, dia tidak percaya namanya Tritunggal itu. Dia tahunya hanya Esa. Ya. Hanya tahu Esa. Itu yang terjadi karena memang tadi itu tidak pelajari namanya isi kitab suci dengan baik. Makanya Kisah Para 21 ayat 35 dari 34 lah, 33, 38 sampai 35. Kisah Para Rasul. Ini Rasul Saul, saudara ya. Jadi Kisah Para Rasul itu ya 20 itu terakhir dia pelayanannya dia ya. Jadi dia sudah dari Galatia, dari Efesus, Filipi, Tesalonika, itu sudah dari situ penghujung dia
pelayanannya ya. Jadi pengunjung kelas terbaca di situ bahwa dia betul-betul tadi teladan, dia tidak pungut anakku, dan memang dia tidak pernah mau, ya. Jadi kisah para rasul ini dicatat bahwa Rasul Saul itu tidak pernah mengajak ke orang untuk namanya mungut sana mungut sini, karena Rasul Saul orang kaya, ada juga pengikut-pengikutnya dia itu bukan orang-orang bodoh sekelas dengan dia deh, makanya dikasih warning sama mereka. Baca namanya kisah 20 ayatnya 33, 34, 35. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Coba kan, lebih bahagia itu kalau tanganmu apa? Apa? Memberi. Memberi daripada menerima. Jangan kananmu di bawah, tanganmu di atas. Jangan kau nolong terus gitu loh, diajari. Apakah Pak Pendeta itu baca enggak? Makanya saya bilang pendeta ini orang-orang miskin awalnya memang ini. Sudah miskin, bodoh lagi. Ya, itu saya bilang orang-orang pendeta yang dimimah itu goblok banget kalau mendengar ini. Ya. Pokoknya saya udah dengar pendeta udah diam aja deh. Ya. Mendingan tinggalkan aja. Dengan orang bodoh yang sebenarnya di dunia saja pun kagak mampu apa-apa, makan aja udah susah tengah mati. Ya. Saya bukan menghina, kalau engkau benar-benar tunduk akan perintah Tuhan, saya akan hormati. Ya. Saya tidak lihat kayamu, saya tidak lihat miskinmu. Ya. Harus engkau kembali kepada hukum, saya akan hormati. Ya. Misalnya kalau keturunan segala macam, lu orang miskin awalnya, tapi kalau kau berkata benar, pasti lu berharga di mata Tuhan. Amin. Dia tidak pernah lalai. Dia tidak pernah membeda-bedakan orang. Yang dia bedakan nanti kalau engkau melawan. Ya. Tapi kalau kau benar di hadapan Tuhan, dia tidak pernah membedakan. Dia tidak lihat engkau kaya dan miskin. Makanya saya mengatakan, mendingan kau gagal di dunia, tapi di surga kau tidak boleh gagal. Amin? Ya. Karena itu di surga itu abadi. Simpel sebenarnya saya, kalau mendengar itu mereka tinggalkan hari Sabat, saya betul-betul apa sih salahnya namanya 10 hukum Taurat ini? Ya. 10 hukum Taurat itu kan sangat baik, luar biasa baiknya, tidak ada yang sekarang Ibu Ana, jangan mencuri, kira-kira sulit nggak? Tidak. Hah? Tidak. Jangan menginginkan barang orang lain. Ya, jangan menginginkan isi orang lain. Supaya tidak merugikan. Coba bayangkan aja si pendusta orang tolol pokok di meja ini, yang dasar sudah pokok sekarang itu. Coba lah saudara, dihujat. Tapi kalau namanya perburuan ya mati. Tadi dia bilang apa? Rasul Saul, emas apa? Perak saya tidak inginkan. Tidak tergiur. Tidak ada keinginan. Gue sudah bosan. Ya, saya orang Israel. Benyamin disayangi Tuhan nggak? Sayang. Padahal Benyamin penjahat nggak? Ya. Penjahat nggak? Turunan Benyamin penjahat nggak? Ya. Penjahat. Makanya baca namanya Hakim-Hakim 20, ya. Ya, pokoknya dari 18 sampai 21 baca. Ya kan? Jahat saudara, memperkosa isi orang nanti sampai mati. Ya. Akhirnya apa? Hampir dimusnahkan kan? Hampir dimusnahkan suku Benyamin loh, tinggal 600 orang saudara disisain. Coba bayangkan aja, akhirnya apa? Raja pertama dari suku mana? Benyamin. Hah? Benyamin. Jadi Raja Saul itu dari suku Benyamin. Benyamin itu anak bungsunya Yakob, anak kesayangannya, anak emasnya juga, bukan Yosef saja. Karena satu ibu itu berapa saudara? Yosef dengan Benyamin satu ibu nggak? Satu ibu. Satu ibu. Ya. Satu ibu loh. Yosef itu dia sayang banget ya.
Ini apalagi anak bungsunya satu ini Benyamin, dia sayang saudara. Makanya pada waktu mau pergi teman, jangan ya, jangan bawa dia. Nggak usah, nggak mau. Pokoknya Benyamin itu nggak boleh. Kamu yang 11 orang boleh, tapi Benyamin jangan. Ini anak saya Yosef ini kan saya udah mati, jangan satu ini lagi. Jadi Benyamin ini kesayangannya saudara. Tapi penjahat turunannya perkosa isi orang. Oh, Pak saudara. Ya, jadi kita baca kitab suci ini dengan baik supaya kita itu tidak ditipu. Jadi namanya Rasul Saul diberikan teladan ya. Jadi benar-benar itu dinasehati supaya jangan rakus namanya uang. Mereka sudah tahu kok pada waktu itu. Pada waktu itu namanya apa? Orang Israel itu namanya sudah hamba uang nggak pada waktu itu? Hah? Ya. Zaman Rasul Saul itu imam-imam sudah menyimpang nggak? Sudah. Menyimpang. Disebut apa mereka? Hamba uang. Kalau yang kecil-kecil uang itu masih mikirin uang lah. Jadi mereka dijulukan hamba uang. Makanya itu khotbah ini jangan dimati, jangan diikuti loh. Ya. Coba kita baca lagi, jadi kan dia berikan teladan, dia nasihat sama mereka ini, ya, supaya mereka benar ini tidak melanggar namanya perintah Tuhan ini. Dan memang Rasul Saul tidak pernah melanggar. Dan Rasul Saul tidak pernah ada keinginan sedikit pun untuk bikin agama baru lagi. Tidak pernah ada. Sungguh mati nggak ada. Apalagi namanya memungut-mungut perpuluhan nggak ada. Dan nggak ada keinginannya. Ya. Coba satu orang baca namanya 1 Korintus 9 ayatnya 15-18. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada ... Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Saudara, kalau pendeta-pendeta ini nggak mau, saya yang begini-gini nggak pernah saya dengarin pendeta khotbah. Dia hindari yang begini-gini. Misalnya sekarang saya lihat, pasti dia hindari ini, nggak mau dia. Tadi namanya 1 Kepa 5 pasti dia nggak mau di situ. 2 Kepa 2 juga nggak akan mau lah. Dia pendeta itu kan hindari di situ. Nggak mau dia, ya, nggak akan mau aja. Tapi kalau dia nipu-nipu, perpuluhan jangan lah. Kalau kamu tidak beri, perlu kamu mencuri. Kalau saya itu lo perampok, bajingan, ya, lo perampok, tengik, ya. Karena kau tidak belajar berkata benar. Kalau kau berkata benar, silakan saja. Ya. Nanti kalau kita baca lengkap, ya, boleh nggak? Ya boleh aja. Boleh aja sebenarnya. Ya. Tapi jangan perburuan ya, tidak bicara namanya perburuan. Kalau orang namanya ini ada sedikit apa, ya kan gitu kan, untuk minum lah kan gitu, ya wajar saja. Ya. Tapi kalau sosial kan nggak mau. Ya. Sekalipun dikasih dia tidak mau. Ya. Maka dia bilang, emas dan perakmu saya tidak inginkan, ya. Artinya dia beri teladan yang bagus, gitu kan. Kita lihat lagi kan, 2 Korintus 2 ayatnya 13-18 itu kurang apa lagi? Coba 2 Korintus 12 ayatnya 13-18 yang kencang itu supaya pendengar itu mencatat. Jangan ikuti namanya pendeta-pendeta bodoh itu yang mengajar, yang menyimpang dalam apanya hukum-hukum Tuhan itu, saudara, ya. Dia tidak menyelamatkan engkau, mati ya. Saya pertanggungjawabkan ada pasal dan ayatnya. Baca namanya 2 Korintus 2 ayatnya 13-18. 2 Korintus 12 ya. Ayat 13-18. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu,
dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi, jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi, pernahkah aku mengambil untung daripada kamu untuk oleh seseorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia, aku mengutus saudara-saudara yang lain. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Jadi semua murid-muridnya tadi yang namanya orang Yunani tetap namanya ikuti teladan Rasul tidak mungut-mungut. Tapi kalau sekarang membabi buta, apalagi kalau sudah ada STH-nya sedikit, terus dipakai sebagai gereja, benar-benar tepat benar tangannya diterima saudara. Mereka kalau para lela lo saudara, ada orang sakit, ini orang sakit mereka tega-tega nerima lo saudara, ya, nerima juga amplop. Yang lebih parah lagi orang mati. Coba kalau orang mati itu, kalau orang-orang kaya itu langsung gembala selodenya sendiri, gembala sidang, gila saudara, nggak mikir, otaknya nggak ada saudara. Itulah yang terjadi tadi. Mereka kebenaran mereka hujat, tapi kalau perpuluhannya, wis rakus betul. Uang itu, rakus betul-betul rakus saudara. Ini fakta. Saya tidak mengada-ngada. Makanya kalau kita baca namanya apa ya? 1 Timotius. Kita lihat dulu lah situ ya. 1 Timotius 3 ayatnya 1. Jadi seorang penatua itu harus memiliki apa? Kriteria. Jadi seorang penatua atau tua-tua ya, apa tua-tua aja ya. Itu harus memiliki kriteria, diuji dulu, itu aja kan. Dia punya nama baik juga kan begitu kan. Terus anak-anaknya itu juga harus mutlak namanya. Jangan dianya ke sini, istrinya ke sini, anaknya nggak begitu. Dan dia benar-benar harus dihormati, gitu. Di dalam rumah tangganya itu benar-benar harus jadi imam yang memiliki pengetahuan akan firman, ya. Jadi mutlak itu namanya. Coba kita lihat namanya 1 Timotius 3 ayatnya 1 sampai 7. Perhatikan di sini, ini harus memiliki tidak langsung kualitas gelap teriak-teriak. Itu yang saya bilang, ini rata-rata itu hampir 100% pendeta ini kan memang orang goblok awalnya, gitu kan. Orang goblok memang orang tidak punya sebenarnya kan gitu loh. Akhirnya mereka bukan memperbaiki dirinya, mengajar yang benar, akhirnya makin gak karu-karuan gitu loh. Kalau yang mereka sih yang mati lah dulu. Kalau banyak orang yang mati tidak karuan, kalau mati langsung kan waktu tuanya ya wajar. Kalau orang mati kena penyakit dan lain sebagainya kan ajaran-ajaran yang menyimpang kan. Mereka benci namanya Taurat yang ada jaminan ini. Baca namanya tadi 1 Timotius 3 ayatnya 1 sampai 7. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Tuhan? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia dihujat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Saudara, ya, itu mutlak. Dia harus memiliki pengetahuan akan namanya hukum-hukum Tuhan. Itu tidak sembarangan menangkap ini. Dia bukan hamba uang. Ya. Dia harus jadi kepala rumah tangga yang baik, membimbing istrinya, membimbing anak-anaknya.
Ya. Makanya saya mengatakan anak saya, jangan anak kamu gondol, namanya ijazahmu, tapi pada waktu kamu kerja bodoh. Itu tidak benar. Supaya kamu berkualitas nanti, pelajari namanya ilmu sekolah yang benar. Ya. Tinggal nanti gelarmu dengan pekerjaanmu sinkron. Saya tekankan memang anak-anak saya, jangan kamu hanya gondol ijazah, pada waktu kerja nganga-nganga. Makanya saya mengatakan pelajari namanya ilmu sekolah yang benar. Tekun belajar. Dengar nggak anak saya? Oh dengar. Ina tuh bisa belajar 24 jam. Bingung juga Evan itu. Mereka berjalan pernah 24 jam mereka. Akhirnya hasilnya apa? Maksimal. Ya. Begitu juga lah anak dari kecil saya tanamkan mereka belajar namanya ilmu rohani. Bacalah dari kejadian sampai waktu. Akhirnya apa? Anak-anak saya itu luar biasa. Cari pekerjaan gak susah-susah. Coba berapa orang itu sarjana-sarjana nenteng ijazah sana kemari, sana kemari, sana kemari. Ya. Dibuang begitu saja ijazah. Jadi kan di sini Jakarta kalau perusahaan-perusahaan besar kan dia lihat dulu dia. Ini alumni mana? Berapa tahun dia lulus? Nilainya berapa? Kalau hanya nilainya ini hanya CD, waduh dibuang tuh nggak dibuat taruhan atau sampah. Ya. Tapi kalau namanya Ina sama Evan itu, lihat aja nilainya orang. Gak nanya saudara. Ya bagaimana mau nanya? A, B, A, B, A, B, A, B, gimana sih? Ya. Itu kebanyakan A juga, itu A, 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 B, B. Itu hasilnya. Jadi Ina sama Eva itu maksimal juga kerohaniannya. Jangan lupa saya mengatakan harus itu patah kitab suci. Dari situlah kamu memiliki iman yang kokoh. Amin. Amen. Tandanya engkau merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, dia pasti namanya perintah-perintah Tuhan. Tandanya engkau mengasihi Tuhan itu, ikuti namanya hukum Taurat. Amin. Amen. Itu mutlak, bukan relatif. Nah, biar tahu. Ya. Makanya kalau kita baca lagi 1 Timotius 6 ayat 10 sampai 11, akar dan segala kejahatan adalah namanya cinta uang, rakus. Ya. 1 Timotius 6 ayatnya 10 sampai 11. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau ini, hai manusia Tuhan, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kerjalah namanya keadilan dan kebenaran. Itu yang utama. Kalaupun yang kau terima tadi saya tidak larang, yang paling penting itu kejalan namanya keadilan, kebenaran yang dimaksud itu lu kembali kepada hukumnya tuh Tuhan. Amin. Amen. Kan itu yang diinginkan Tuhan. Ya. Sehingga engkau terima pun itu nggak ada masalah. Gitu? Kau tinggalkan namanya hukum Tuhan, tapi kau tilap namanya perpuluhannya. Bukankah perpuluhan itu perintah Taurat? Ya. Baca saja lah namanya bilangan 18 sana kan itu kan perintah Tuhan. Ya. Ya. Karena memang orang-orang Lewi di dalam imam tidak ada pekerjaan lain. Ya. Jadi tidak seperti di sini katanya pelayanan sampai Amerika kemana-mana. Sedangkan rumah tangganya dia tidak urut, istrinya kemana, anaknya kemana, saudara. Dia jadi teladan dulu. Dia jadi pemimpin dulu dalam rumah tangganya. Dan dia juga punya nama baik. Dia ini bukan hamba uang. Tadi bilang akar dari kejahatan apa? Cinta uang. Lihat saja uangnya menyala banget matanya. Tapi kalau bilangnya sahabat, produk tahu itu jangan pak. Ini kan orang-orang tolol dan orang bodoh dan banyak pengikutnya. Saya bilang pengikutmu banyak itu karena mereka tidak pernah mau mempelajari isi kitab suci ini. Coba kalau pelajar seperti saya, itu tempat ibadah bukan sepi. Mereka tidak mau jadi Kristen. Coba sekarang kalau kita susunan namanya kitab suci, itu kitab itu tidak benar. Jadi seolah-olah tadi, kalau kita lihat tadi, kisah para rasul 20 dengan Korintus tadi duluan mana? Waktunya duluan mana? Korintus. Hah? Mana? Korintus. Ya. Habis Korintus itu kan
terus berjalanlah waktu kan. Makanya terakhir tadi yang namanya Kisah Para 20, di situ dia bertanggung jawab, saya tidak pernah inginkan apa hartamu, Emas dan perak. mendingan kita yang memberi daripada menerima. Makanya ayat pasal 20 dia lanjutkan perjalanannya menuju ke Yerusalem. Disitulah ditangkap, selesai semua namanya apa pelayanannya. Pelayanan sana kemarin itu apa ajaran agama baru atau apa yang diajarkan perjalanan dia dari waktu ke waktu nama Rasul Taurat supaya orang-orang kembali kepada hukum Taurat. Makanya perlu sekali harus bijak. Ini waktunya ini yang mana? Kisah Para Rasul 20 dengan Korintus duluan siapa? Pasti duluan Korintus. Karena namanya penulis yang namanya Luka ini. Luka itu mencatat dari Galatia, Korintus, Filipi dan lain sebagainya, ya, menuju namanya Yerusalem. Pada waktu ditangkap itu sudah selesai karena dibuang ke Roma, di sana ditahan sama dia, gitu loh, ya. Selesai karena Rasul Luka ini kan dia catat semua, ya, apa yang dia lakukan Rasul Saul dan rasul-rasul lain dicatat namanya Kisah Para Rasul. Makanya saya mengatakan supaya engkau tidak ketipu-tipu begini itu, bacalah namanya Kisah Para Rasul yang lengkap, karena hanya 28 pasal. Amin. Ya. Kalau engkau baca itu pasti lu punya pengetahuan yang benar lah, you know? Coba kan kalau kita lihat sekarang itu rakus itu memang benar-benar nubuat itu memang tergenap, ya. Kalau kita lihat lagi kan 1 Timotius 3 ayatnya 1 sampai ke 1 Timotius 2 Timotius 3 ayatnya 1 sampai 2. 2 Timotius 3 ayatnya 1 sampai 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Coba sekarang kan, mereka memburu uang sampai ke luar negeri. Lucu-lucunya orang-orang ini, maka saya bilang kan, setiap negara itu kan sudah diterjemahkan dengan bahasa negara itu kan. Kan tinggal kita baca aja gitu, kenapa sih harus cari lagi untuk menyenangkan? Yang menyenangkan kita menyimpang, yang menyimpang itu disukai. Ya, makanya saya bilang kalau kita bicara hari Sabat, dianggap kita ini zaman batu. Coba kan saudara. Ya? Makanya iblis itu pintar menipu manusia, masuk dalam otaknya manusia ini, sehingga perintah Tuhan mereka abaikan, saudara. Makanya benar juga ya, kalau pikir-pikir ya. Nah, kalau kita baca namanya Yehezkiel ya, Yehezkiel 5 ayat 6 sampai 7, perhatikan ya, memang nubuatan itu betul. Benar loh saudara. Coba Yehezkiel 5 ayatnya 6 sampai 7 coba. Benar loh. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku lebih jahat daripada bangsa-bangsa dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Benar loh saudara, nubuatan ini kan, sekalipun kita pakai pasal dan ayat tidak pernah mereka menghujat saudara. Orang yang kembali kepada Taurat itu sama saja orang namanya kembali zaman itu iblis cara menipunya begitu. Jadi kalau kamu baca namanya hari Minggu hari pertama itu namanya zaman modern. Padahal itu disuruh kita zaman batu. Zaman batu itu membedakan isi orang dengan istrinya sendiri nggak? Dia membedakan ibunya sendiri nggak? Tidak, saudara, itu namanya zaman batu. Dibalik-balik, memang benar loh. Makanya orang Kristen itu otaknya sungsang. Makanya orang Kristen itu kepala yang di bawah, kakinya di atas, saudara. Susah. Dikasih tahu pakai apapun nggak ada deh, ya.
Pokoknya kalau namanya uang, nafsu betul-betul. Ya, di mana-mana sekarang berburu uang sampai ke luar negeri. Ya, coba kan si ini jangan kan itu kan. Ya, mereka panggil supaya apa menyenangkan telinganya mereka itu kan suka kan yang menyimpang itu kan. Kalau kita pakai tadi namanya Yeskiel 5 tadi, mereka lebih suka namanya apa? Perintah manusia daripada perintah. Nah sekarang namanya hari Minggu itu perintah Tuhan kan tidak. Itu perintah manusia didoktrin dari Roma sana, udah masuk di sini telan bulat-bulat. Akhirnya apa? Uangmu sudah habis, mati lagi nggak karu-karuan saudara. Ya kalau kau mati langsung kan masih mendingan. Itu kalau kau mati digerogotin penyakit, ya. Aduh, saya bilang ini kan saya umurku 70 tahun, ya. Itu yang di bawah-bawah saya umur 60, 50. Aduh, jalan aja kalau langkah satu ubinnya dulu miring lagi kepala kasihan. Itu mati secara pelan loh, saudara. Kenapa mereka mati secara pelan? Ini kan pengajar-pengajar ini yang meninggalkan namanya hukum Taurat yang ada apa? Jaminannya. Coba. Dijamin loh kita ini. Ditinggal. Akhirnya apa? Nubuatan namanya apa? Yeskiel tadi tergenapi nggak? Tergenapi, kan? Coba kan? Diulang loh itu kalau dibaca lagi Yeskiel 11 ayatnya 12 itu, itu diulang di sini. Ya, Yeskiel 11 ayat 12 itu benar loh. Sampai sekarang ini lu mau pakai pasal dengan ayat mereka ini. Coba baca nama Yeskiel 11 ayat 12. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Akhirnya apa? Yerusalem, hancur nggak? Sampai sekarang nggak? Sampai sekarang nggak ada batu lagi. Namanya Samaria hancur, nggak ada batu. Coba kan hancur Samaria ini. Utara hancur, babak belur sampai sekarang ini. Selatan juga Yerusalem hancur, babak belur lagi. Sampai saat ini, saudara, coba bayangkan aja ini. Makanya saya bilang orang Kristen jangan sosokan, ya. Jangan sosokan, saudara. Anaknya saja dia hajar ini sampai babak belur. Apalagi lo ini budak-budak begitu. Dianggap lagi lo itu bangsa-bangsa itu bangsa apa? Bangsa apa julukan mereka bangsa-bangsa? Bangsa binatang, bangsa sapi, bangsa anjing. Coba saudara, lo ini anak pilihannya, anak kesayangannya, dihajar betul, ya. Apalagi lo ini terang-terangan lo menimpa. Dia bilang tadi aku datang bukan menyatakan Taurat satu titik. Kok seenak-enaknya kamu meninggalkan semua perintah-perintahnya gimana sih? Ya. Kita lihat lagi situ 1 Timotius 2 ayatnya 2 Timotius 4 ayatnya 1 sampai ke 4. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 4. Kencang-kencang di situ betul sampai sekarang itu. Ya. Baca yang kencang. Di hadapan Tuhan dan Hamasiah Yeshua yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Coba kan mereka bikin dongeng-dongeng begitu kan. Senang mereka ini. Coba kamu, amin, amin. Coba kalau saudara, orang-orang yang tidak merayakan Natal itu dia suruh-suruh. Namanya pondok tahun itu sama kamu itu disuruh gambar batu. Dia bertepuk tangan, dia amin, amin. Wih, masuk dalam tiang, senang banget. Itu kalau orang-orang namanya ibadah sabat, kata itu orang-orang yang namanya pulang zaman batu. Dia bilang amin, amin, dia tepuk tangan, saudara. Itulah yang menyenangkan telinganya. Itu yang disukai namanya apa orang yang miliaran ini, saudara. Karena memang sudah tidak ada isi otaknya. Ya? Karena tidak ada lagi firman di hatinya. Ya? Mereka membangkang. Coba deh, saudara. Firman itu di mana katanya? Firman itu di mana? Firman itu jauh nggak? Dekat. Itu di mana? Di hati dan di mulut. Di hatimu, di mulutmu, dan di mulut dulu. Baru di mana? Lupa itu pakai hati atau pakai mulut ya? Mulut.
pakai mulut. Habis itu dari mulutmu taruh di mana? Hati. Taruh di hati. Ya. Kata apa? Di mana? Ulangan 30 ayatnya. Apa 10 sampai 11. Yang kencang-kencang itu. Apabila engkau mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapan yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambil bagi kita dan memperdengarkan kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Pada waktu lu baca kitab Taurat ini, simpan dalam hati. Kalau engkau simpan dalam hatimu, Tuhan bertanggung jawab nggak? Amen. Karena ada roh Tuhan di dalam. Engkau akan terhindar dari penyakit manapun. Amin. Lu tidak pernah akan mati sengsara seperti itu. Kalau benar-benar itu firman ada di mulut dan di hatimu. Ya. Kalau engkau mencintai betul-betul hukumnya itu. Ya. Jangan namanya kejar-kejar uang. Boleh saja lu ambil uang, tapi harus berkata benar. Jangan menipu. Ini Eropa ini orang jahat memang mereka ini. Ya. Tidak bisa kita tutupi. Coba kan, mereka menjajah di mana-mana. Coba kan mereka hancurkan negara orang, ditinggalkan mereka itu. Akhirnya satu bunuh-bunuhan orang-orang, saudara. Begitu juga kerohanian ini. Mereka menipu, akhirnya apa? Satu sama lain. Nama orang Kristen sama orang Kristen perang nggak? Pernah nggak Katolik dengan Protestan perang? Perang, bunuh-bunuhan. Bunuh-bunuhan, saudara. Ribuan orang mati, bunuh-bunuhan. Ya, coba saudara. Itu apa Eropa? Betul mereka kuasai teknologi. Betul kita kalau kesumbasan cepat naikkan. Tapi apakah jaminan berapa orang juga yang nyungsuk ke laut itu? Karena itu bikinan manusia. Coba saudara, nggak ada jamin. Kalau kita ini kembali kepada hukumnya Tuhan, apa ada di mulut dan kau taruh di hati. Coba kau lihat di Roma. Cari catatan kakinya tadi namanya. Coba di Roma 10 tuh. Coba catatan kaki tadi namanya Ulangan 6 ayatnya 30 tadi yang 11. Coba kau cari dikutip lagi di Roma. Ulangan 30 tadi itu loh. Firman tidak jauh ada di mulutmu. Kan Roma juga ngutip lagi coba. Cari di situ catatan kakinya. Roma berapa? Roma 10 ayat. Coba Roma 10. Tetapi apakah katanya firman itu dekat kepadamu? Biar pendengar sama mencatatnya. Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Coba itu yang kami apa? Kami apa? Beritakan. Jadi memang tidak ada ajaran lain. Yang diajarkan orang-orang supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Tidak pernah ada keinginan untuk bikin namanya agama Kristen. Tidak mungkin dan tidak pernah ada. Karena zaman Yesua itu ada namanya agama Yahudi. Nah agama Yahudi inilah yang kembali kepada hukum Taurat itu yang dibunuh. Sekarang itu tidak pernah diizinkan engkau untuk kembali kepada hukumnya Tuhan. Makanya kalau diolok-olok dia manja. Tapi tetap engkau pelajari namanya kitab supaya imanmu kokoh dan teguh. Amin. Loh ajaran-ajaran sekarang dicatat di dalamnya. Yang mencari itu namanya layan-layan itu tidak karangan sendiri. Apa yang keluar dari mulutnya Tuhan mereka catat. Contoh namanya apa? Matitia 10 ayatnya 5 sampai 8. Matitia 10 ayatnya 5 sampai 8. Perhatikan di situ, ya. Datang di bumi ini dia akan tidak cari orang Roma. Dia tidak pernah cari namanya Yunani ini. Di hadapan Tuhan itu Yunani dengan Roma itu penjahat.
itu penjajah yang menjajah namanya orang Israel yang paling lama itu namanya Yunani dan Roma ini. Ya, coba lama dijajah ini dari tangannya Yunani tinggallah namanya ke Roma ini, saudara. Nah, Roma ini yang menghancurkan namanya Yerusalem itu, mereka hancurkan. Romawi loh yang menghancurkan namanya Bait Suci ini sampai sekarang nggak ada. Sekarang mereka hancurkan lagi namanya Taurat ini, coba. Ya. Apakah kita mau telan bulat-bulat begitu? Ya. Coba baca tadi Matitia 10 ayatnya 5 sampai 8. Perhatikan itu, dengarkan baik-baik. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yahshua dan ia berpesan pada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Berikan cuma-cuma, carilah domba-domba ini yang hilang. Dia tidak cari namanya orang Romawi, ini kan dia udah tahu nih penjajah ini. Dia sudah tahu namanya Yunani, Romawi, ini yang menghancurkan nama. Kan sudah dinubuatkan dia, Daniel. Makanya pada waktu dia turun jadi manusia, carilah namanya domba-domba Israel. Ya. Makanya pada waktu tersebar kemana-mana itu, tidak memberitakan kemana-mana. Tapi kalau ada orang-orang yang nimbul ikut di sini diterima, nggak diterima. Tujuan mereka itu pergi sana kemari itu ke orang Israel supaya orang-orang kembali kepada hukumnya Tuhan. Ya, karena ini perintah Tuhan. Kamu sudah peroleh cuma-cuma, berikanlah cuma-cuma, bangkitkan orang mati, sembuhkan orang sakit. Kamu peroleh dengan cuma-cuma, berikanlah namanya cuma-cuma. Sekarang kebalik. Taurat namanya dihina-hina, tapi kalau perpuluhannya ditelan habis. Ini rakus nggak? Ini fakta, saudara. Ya. Makanya saya bilang, saya sampaikan ini. Ya. Kalau saya agama Buddha, ya saya tidak akan ngomong begini. Saya dulu orang Kristen juga, orang Kristen yang seperti kerbau, tusuk hidungnya, tarik kemana aja, ayo. Saya tidak jadi kerbau lagi pada tahun 2000, itulah saya pelajari kitab suci ini. Makanya saya jadi kepala rumah tangga dulu yang baik di situ. Saya harus belajar kitab suci ini. Makanya saya berulang-ulang, saya sudah 25 tahun. Saya pelajari kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu ini kan sudah 200. 17 kalau nggak salah 16 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu tidak pernah berhenti. Makanya saya harus jadi namanya guru dalam rumah tangga. Ya, murid-murid saya ini kan sekolahnya yang tinggi-tinggi, ya, dari Undip, UTB, Pambangan Jaya, yang otak-otaknya canggih-canggih semua. Makanya harus saya belajar namanya kitab suci ini dengan baik supaya saya membimbing isi kedua anak saya. Ya. Jadi nggak usahlah terlalu berambisi dulu lah, kan begitu kan. Dalam rumah tanggamu dulu, benahi dirimu, benahi rumah tanggamu, itu yang paling penting. Jangan terbeban orang lain, sedangkan dalam rumah tanggamu nggak beresin. Gimana sih? Ya. Sangat jelas tadi, berikanlah cuma-cuma, pergilah cari, jangan menyimpang ke bangsa lain. Ingat ya, jangan menyimpang ke bangsa lain. Pergilah carilah domba-domba yang tersesat. Kenapa tersesat? Tidak ada pengajar. Karena tidak ada guru lagi. Karena ini mereka bikin agama baru namanya agama Yahudi, ada kitabnya namanya Talmud. Jadi semua orang sudah tersesat. Tidak ada lagi namanya yang yang ingat akan Taurat. Ini dicatat oleh namanya rasul-rasul ini. Kalau kau baca namanya Yohanes 7 ayatnya 19 tadi, ya. Ya, coba Yohanes 7 ayat 19. Ini kan sering saya angkat ini, ya. Supaya kau punya iman yang teguh, itu ya pelajari kitab suci ini. Ya. Baca namanya tadi Yohanes 7 atau Yohanes 7 ayatnya 19. Bukankah Mose yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Tidak ada lagi yang melakukan Taurat, tidak ada lagi, ini ditinggalkan. Ya, karena pada waktu itu ada namanya agama Yahudi punya kitabnya Talmud. Makanya dia bilang, pergilah namanya, carilah domba-domba,
Jangan menyimpang ke bangsa lain, jangan pergi ke bangsa lain. Carilah domba-domba Israel yang tersesat, karena tidak ada guru lagi. Bagaimana ada guru lagi? Karena mereka ada agama barunya. Seperti saudaranya yang di utara itu. Utara juga bikin juga sana agama baru. Zaman Yerobeam. Coba kan, sampai namanya zaman Hosea, Raja Hosea. Kalau kau baca namanya sana 1 Raja-Raja 12 ya, sampai ke 2 Raja 17 sana kan itu kan namanya utara itu yang Samaria kan sudah dihancurkan ya sampai saat ini kan. Nah sekarang juga pun pada waktu itu diperingatkan lagi karena tidak ada lagi namanya apa yang mengingat Taurat. Akhirnya peringatannya dia ini 70 tahun kemudian namanya apa? Yerusalem yang hancurkan siapa? Yang hancurkan siapa di Yerusalem? Namanya Romawi. Gitu. Coba kan. Jangan namanya menyimpang ke bangsa lain. Kamu sudah peroleh cuma-cuma, berikanlah cuma-cuma. Sekarang kagak. Orang sakit diterima amplopnya. Akhirnya apa? Penyakitnya itu pindah ke apa? Makanya banyak orang pendeta cuma mati. Ada namanya penyakit getah bening, ada yang miring, Pak Pendeta. Tapi ditaruh juga di mimbar loh, saudara. Karena ada titelnya. Padahal pendetanya ini udah miring-miring. Ada yang jantungnya pakai pers gitu macam dinaikin di mimbar itu. Karena ada apa? Titelnya. Coba kan? Padahal pendetanya udah miring-miring, sudah nggak normal lagi, sudah. Jalan saja tuh satu upin itu kan ada yang pakai tongkat-tongkat begitu. Kok kita dengarin orang sakit? Di dalam kitab suci tidak boleh namanya masuk ruangan kudus itu orang-orang sakit. Ya, jangan sakit yang cacat nggak boleh masuk gitu. Ya, nah, mending lu tinggal di pelataran deh. Apalagi orang sakit. Orang sakit kok di mimbar itu yang mengecek ada miring begini sih Pak. Ya ampun, saya lihat kan memang karena memang yang suruh-suruh naik ke mimbar orang miring juga karena tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tidak pernah dipelajari namanya kitab suci. Bagaimana lu punya iman yang benar? Bagaimana lu orang percaya yang benar kalau engkau tidak pernah mau menyelidiki kitab suci? Akhirnya apa? Gampang sekali ditusuk hidungmu, akhirnya ditarik sana, tarik sini, coba, ya. Atau kelompoknya sedikit banyak, dia bikin sendiri, ya. Karena itu tadi yang dia cari uangnya, perpuluhannya, ya. Coba kan? Itu diwajari orang-orang goblok-goblok begitu kok kau mau dengarin. Coba kan? Makanya saya lihat kalau Pak Pendeta lalu, mending gue pergi deh daripada dengarin ini. Ini manusia di mimbar saja pun dia hal-hal dunia aja nggak menikmati, mungkin dari lahirnya juga, mungkin dari nenek moyang. Kalau saya ini bukan saya mau bangga-bangga diri deh, saya bilang sebelum namanya aku sampaikan melalui mimbar ini, aku ini pengusaha. Ya, aku pekerja sekuler, ya. Aku juga keturunan kalau mau ikut-ikut keturunan juga gua dari Sumba, gua bukan orang biasa sekolah, ya. Gua juga pun keturunan bangsawan dari Sumba sana itu. Nenek moyangku juga kaya raya mereka, ya. Nggak kekurangan apa-apa, ya. Nenekku juga pun raja, diangkat namanya orang Belanda itu kan orang-orang pintar dulunya, nggak mungkin diangkat orang goblok itu. Pasti nenekku tuh punya kelebihan dari orang lain gitu loh. Ya, diangkatlah dia jadi raja Bungailu. Dia kaya raya, bukan sekedar namanya dia ini jadi raja, saudara. Hewannya banyak betul dulunya, ya. Kaya raya. Kita ini mundur kalau orang Sumba kalau makan kan paling tidak sekali makan 2 kilo daging, ya. Kita tuh dari kecilnya nenek moyang gua ini kan kalau di Sumba kalau makan daging itu 2 kilo deh makan. Hampir tiap hari makan daging, saudara. Makan beras. Ya katanya makan beras kan sawah. Nenek moyang gua banyak hektar-hektaran gimana sih? Tanahku sekarang pun juga masih ada puluhan hektar dalam kota loh itu. Ya. Apalagi, ya. Yang saya sampaikan ini kan apa adanya, apa yang saya pelajari di dalamnya. Kan gitu loh. Ya. Saya tidak tambahi, saya tidak kurangi. Orang yang menyimpang, yang namanya tidak mau nerima namanya apa? Perintah Tuhan itu namanya orang goblok. Makanya Tuhan bilang orang-orang dungu, pekok, ya, jahat, keturunan ular beludak. Itu anaknya sendiri aja pun imam, hei kamu keturunan ular beludak, ya.
Itu dari nenek moyangmu dulu pembunuh. Ya, akhirnya apa kejahatan yang mereka tuh bunuh lagi Tuhannya mereka ini. Ya. Ini adalah apa manusia-manusia namanya rakus uang tadi. Makanya mereka pada waktu itu kan dia bilang, pergilah carilah bangsa Israel, jangan menyimpang ke bangsa lain. Kamu peroleh cuma-cuma, berikanlah cuma-cuma. Karena pada waktu itu mereka sudah jadi hamba uang. Coba satu orang. Luka 16 ayatnya 13 sampai 14. Luka 16 ayat 13 sampai 14. Yang kencang ini. Ya. Sampai sekarang itu juga buahnya sekali rakus begitu, hamba uang itu. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Coba kan, ini orang-orang Farisi juga. Ini orang Farisi ini ada orang-orang dari tua-tua, dan ada imam-imamnya juga di situ, saudara. Apakah memang apa ini memang imam-imam ini awal sudah hamba uang nggak dari awalnya? Bukan dari awal lah, pertengahan udah jadi hamba uang nggak? Ya? Siapa yang mencatat bahwa mereka itu adalah hamba-hamba uang itu? Siapa? Adalah Mika. Ya? Jadi zaman Mika dengan Yesaya sejaman nggak? Sejaman. Ya? Jadi Mika, Hosea, Mika, Yesaya itu sejaman mereka ini ya, zaman raja-raja ini. Itu tercatat di sana itu. Mereka kalau uang, waduh, benar-benar deh, itu orang diberkati gitu loh. Tapi mereka perusak juga, ya. Jadi sudah mereka merusak namanya apa tanaman Tuhan ini, ya. Jadi yang merusak ini sebenarnya orang-orang apa? Ini pengajar-pengajar ini juga ini, imam-imamnya ini sudah rusak, ya. Jadi imam-imam ini selain masih kurang juga. Kenapa sih mereka rusak pada waktu itu? Karena zaman itu, karena mereka ini sudah menyimpang, jadi sudah orang udah gak malas mungkin bawa perpuluhan ya. Akhirnya apa? Mereka cari uang, gitu loh kan. Mungkin orang karena pengajarannya mereka tidak benar, akhirnya orang tidak bawa lagi perpuluhan ya kan. Coba kalau kita baca namanya Dua Raja-Raja 18 sana itu kan, coba kan. Orang sudah malas bawa perpuluhannya. Kita lihat juga kan Nehemia 13 di sana. Kalau kau baca namanya itu dulu orang tidak mau lagi bawa perpuluhan. Nah, sehingga namanya imam-imam ini dia itu tadi doain orang terima amplop, ya kan? Coba kan dapat pengajaran harus bayar kan gitu. Kalau kita baca namanya Mika 3 ayatnya 5. Mika 3 ayat 5. Beginilah firman Yahweh terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Ayat 9. Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakob dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. 11, ayat 11. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar pada Yahweh dengan berkata, bukankah Yahweh ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Lu menyimpang, terus dibilang kita tidak alami malapetaka. Ini penyimpang makanya sama mengatakan, kalau kau baca namanya raja-raja, harus baca tuntas, gitu loh. Ya? Baca lengkap. Kalau kita baca namanya satu raja-raja itu berapa pasal? 22 pasal. Ya. Kalau kita baca namanya dua raja-raja berapa pasal? Ada 25 pasal. Kamu harus baca semua supaya kamu tahu tingkah lakunya mereka ini. Ya. Karena itu ada nabi-nabi itu mencatat tingkah lakunya mereka ini, gitu kan? Imam-imam itu catat mereka ini. Makanya tadi Luka 16 tadi ayat 13 14 tadi mengatakan, ya, ini namanya hamba-hamba uang. Ya. Kalau sekarang zaman kita pendeta itu adalah namanya budaknya uang. Coba kan, mereka jadi budaknya uang. Akhirnya apa? Kebenaran ditinggalkan. Coba saudara. Coba kalau sekarang pendetanya, kalau dibakar orang kaya, sampai tangannya digerak-gerakin sedikit dah, ya, supaya kena setrum ini orang tadi ini kan, digoyang-goyangin kakinya apa tangan, kadang-kadang jidatnya ditempel, ditolak gitu kan,
Nah kalau dia sudah jatuh itu berarti namanya kepenuhan, namanya roh kudus. Itu bukan kepenuhan roh kudus, kepenuhan roh hantu. Ya toh? Goyang-goyang silap. Siki. Itu kan bahasa-bahasa setan yang tidak jelas itu. Ya. Untuk memperoleh keuntungan tadi itu. Ya. Coba kan, kalau orang kasih uang, berkati. Tapi kalau tidak ada kasih uang, katanya apa? Apa? Perang. Apa itulah? Apa yang di padang pasir loh? Kutuk. Kutuk padang pasir. Itu pendusta-pendusta yang saya bilang pendeta bodoh ini, tapi banyak loh. Itu kelebihannya mereka. Si pendeta goblok ini yang dari kecilnya dari lahir goblok itu, terus adalah profesor sekuler ngangang. Aduh, saya bilang kasihan banget ya. Mari engkau renungkan yang saya sampaikan ini, ya. Hari ini benar-benar kau renungkan apa yang saya sampaikan, sehingga nanti kau bedakan ini pemberita kebenaran atau hanya nafsu-nafsu karena uang, ya. Jadi benar-benar hari ini saya sampaikan, kau renungkan apa yang kau sudah lakukan selama ini penghujung namanya 2025. Sehingga nanti pada waktu lu masuk 2026, imanmu makin kokoh. Supaya imanmu makin kokoh teguh, rendahkan hatimu, tetap namanya mempelajari isi kitab suci. Amin. Amin. Tuhan memberkati.